Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Podcast Ruang Bercakap 4.0. Episode 3. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Afif Adiguna Naim dari jurusan Mechanical Aeronautics Engineering angkatan 21. Nama aku Muhammad Zafar Nasik dari jurusan Civil Engineering angkatan 21. Nama aku Abdurrahman Beni, aku dari jurusan Petroleum Engineering angkatan 21 juga. Boleh. Oke, salam kenal buat abang-abang semua. Ya, salam kenal. Hari ini kita bakal ada beberapa pertanyaan nih. Kita bakal sharing-sharing mengenai organisasi nih. Sebelumnya, kira-kira abang-abang di sini kenal PPI itu dari mana ya? Boleh dari Mas Lutfi Aku dulu. dulu ya. Boleh jelasin. Kalau aku, jadi pertama kali aku datang ke Malaysia ini, aku kayak udah tahu lah kalau di luar negeri itu di setiap kampus emang ada kesatuan pelajar untuk orang Indonesianya sendiri gitu. Jadi ya emang udah tahu aja. Oh, berarti udah nge-start dulu ya sebelum datang ke UTM ini? Nge-start sih enggak, cuma aku dengar dari Scouting. senior lah. Oh, dari senior, dari ya. cutting, Betul, dari betul. kakak kelas. Kelas dulu di SMA. Oh iya. Dengar-dengar. Kalau aku emang dari abang aku yang kebetulan kuliah di Malaysia juga, dia ikut kayak PPI juga tapi di kampusnya. Nah, mungkin ini aku juga pas masuk UTM langsung nyari tuh, ada nggak sih PPI-nya UTM, dan ternyata ada gitu. Boleh. Nah, kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama ya sama Lutfi ini, karena kita ini satu sekolah dulunya. Jadi SMA kita tuh, ya? iya. Jadi kita tuh cari taunya bareng-bareng gitu. Apalagi pas masuk ke sini tuh Bareng-bareng. Enggak ya? Enggak digang tuh. maksud tuh pas masuk ke sini kita udah tahu, dan pas ada yang namanya acara camp itu jadi diperjelas lagi. Betul. Jadi udah nggak shock ya pas masuk Ya. sini. Benar. Oh, jadi berarti taunya itu dari camp itu tadi ya? Ya, di camp itu kayak memperjelas apa itu PPI dan ternyata ada pengurusannya juga. Pengenalan ya kepada mahasiswa baru. Disclaimer nih, campnya itu istilahnya penerimaan mahasiswa Iya, baru. jadi Ya, kayak gitu. secara online gitu kan kita. Oh, pas tahun kita, tapi sekarang udah offline lagi nih. Ya. Oke, by the way, dari abang-abang sekalian, aku dengar-dengar kalian ikut jadi pengurus dari PPI itu sendiri ya? Kebetulan ya. Oh, kalau boleh tahu pada dari bidang mana aja nih? Boleh. Oke, kalau aku sendiri aku dari bidang 4 atau biasa dibilang bidang segaya, seni, budaya, dan olahraga. Tuh. Dan kalau Afif dari bidang apa? Aku dari bidang akademik nih, dari bidang 1 PPI UTM. Ini kalau Mas Lutfi ini dari mana nih? Aku dari bidang 2. Dan Apa tuh? Bidang 2 itu sosial dan humas. Oh, keren. Ya, gitu. bagus banget. Wih, berarti bervariatif banget ya kepengurusan Beda semua bidang Iya, dari kebetulan beda PPI semua, ini ya. kebetulan banget Beda nih. semua. Kalau boleh tahu kenapa tuh tertarik buat andil dalam kepengurusan? Coba Dari siapa? dari dia aku ya. nih. Ya, boleh. Ya, Kalau boleh. aku tertarik itu karena memang ingin mencoba aktif lah, ingin lebih mengenal masyarakat di Kenal orang ya. dalam kampus maupun di luar kampus. Suka bersosialisasi juga ya. Betul. Ya. Betul. Keren. Kalau dari aku sendiri sih itu karena akademik ini ada program yang cukup menarik, namanya itu Academic Hub. Jadi aku tuh tertarik gitu, pengen gabung ke bidang 1. Kalau Mas Zafran nih. Oke, kalau dari aku sendiri kenapa tertarik itu sebenarnya karena pengen mengasah kemampuan diri aja. Terus sama terlebih kan di Segaya ini kan ada seni, budaya, dan olahraga yang notabene-nya bisa dibilang aku banget lah gitu. Wih, Zafran banget ya, Ya, Zafran. jadi Gila. maksudnya cocok gitu, maksudnya cocok. Jadi sekalian Mengembangkan ngasah Sesuai kemampuan, minat gitu ya. sesuai minat, Betul. terus bisa kenal satu sama lain juga gitu kan. Orang yang minatnya sama gitu. Iya, Menarik ya. Keren. Iya. Wah, ternyata banyak fakta-fakta menarik ya dari alasan abang-abang sekalian sebagai pengurus. Kalau boleh tahu dalam pengaplikasiannya nih Bang, ada nggak sih suka dukanya sebagai pengurus PPI UTM sendiri?
Sharing dong, gimana tuh suka dukanya? Suka duka ya. Iya. Suka Dari ya. dukanya dulu kali ya, suka Boleh. ya. Boleh. Boleh. Mas Lutfi lah dulu nih. Aduh, jangan aku dulu, kamu dulu. Kenal aku dulu ya. Iya. Sukanya tuh apa ya? Karena di bidang satu ini tuh akademik ya. Jadi kayak kita tuh bisa ngajarin orang dan inilah sharing-sharing ilmu seputar akademik dan juga non akademik. Contohnya yang kayak CV making, kemarin ada webinarnya juga, terus ada kayak beasiswa gitu-gitu, dan juga ada tutorial seputar akademik kayak pelajaran-pelajaran yang orang sulit, jadi kita bantu. Jadi menurut aku tuh menarik banget nih, seru gitu rasanya untuk sharing ilmu dan pengalaman sama teman-teman PPI juga. Lo siapa dulu nih? Aku dulu nih. Boleh. Kalau sukanya yang tadi aku bilang, karena ini istilahnya salah satu apa ya namanya, hobi atau minat aku juga di bidang seni budaya dan olahraga. Terus sebenarnya di bidang 4 ini ada kemiripan juga, ada apa, bidang satu tadi ada tutorial Oh ini ya. iya. Nah, di bidang seni budaya dan olahraga ini juga ada seperti itu. Contohnya ada di UKM Sanggar namanya. Itu jadi ada program yang namanya Zero to Hero, yang istilahnya orang yang awalnya mungkin nggak bisa apa-apa musik ataupun nari, itu mereka bisa diajar atau ditutor, istilahnya belajar Dari nol ya? Iya, betul. Ya kalau nggak salah aku pernah juga tuh ikut tahun Oh, lalu ya. Seru kan? Seru banget. Jadi dari nol emang benerin diajarin. Kita latihan ke studio, emang belajar sama-sama rame-rame. Nah, Kalau Mas Lutfi nih, gimana nih suka dukanya? Aku- Sukanya dulu nih. Sukanya apa ya? Ketemu orang ya, orang suka bersosialisasi. Ya ini Berhubungan sama Kayak- masyarakat, sosial gitu ya. lebih ingin, karena kalau kita lihat di Malaysia ini Betul. nggak di secara Keseluruhan. keseluruhan ya, banyak orang Indonesia tuh yang sebenarnya istilahnya apa ya, masih Membutuhkan. masih butuh bantuan lah. Ya, Ya. betul. Ada beberapa masyarakat yang dia tuh memang nggak punya Materi. status kewarganegaraan gitu. Oh Jadi, betul banget ya. ya jadi memang ini sebenarnya fakta yang agak kasihan gitu. Fakta yang orang kalau kita kuliah nih kurang terlihat lah. Banyak orang Indonesia ini yang perlu bantuan gitu. Dan karena tahun kepengurusan lalu itu aku pernah ikut salah satu program dari PPI juga, namanya PPI Mengabdi. Oh iya, sama aku juga waktu itu. Oh iya, Ya. benar. oh, Benar. itu Benar. PPI Mengabdi itu ngapain ya? Iya. PPI Mengabdi itu jadi itu Boleh kita jelasin. kayak apa ya? Kita mengasih bantuan berupa donasi, Materi. entah itu pakaian, baju, Dan juga alat-alat apa, Ilmu alat juga tulis. ya. Nah, dan PPI mengajar itu jadi kita mengajar baca tulis lah, Baca dan tulis, sanitasi dasar gitu, cuci tangan, kebersihan Hmm. untuk anak-anak kecil dan masyarakat sekitar. Jadi waktu itu kita pergi ke Pahang, kita dari masyarakat di sana tentang kebersihan secara dasar lah, belajar ngitung juga, Belajar baca tulis hitung, gitu. baca tulis ke anak-anak yang emang mereka tuh nggak mendapatkan pendidikan formal. Betul. Nah, dari situ aku mulai kebuka lah pikiranku kalau Betul. banyak nih masyarakat Indonesia nih kita yang butuh bantuan ya. Jadi banyak banget manfaatnya lah Ya, jadi dari situ aku pengen coba Jadi mengenal lah masyarakat. Jadi siapa yang perlu bantuan nih, jadi kita tahu. bukan hanya dalam lingkup PPI ya, Benar, tapi kita warga bisa Indonesia secara turun langsung lah. ya, ikut ambil andil lah ya. Tuh, pada kena musibah atau Keren apa. nih. Jadi kita bisa langsung pertama kali tahu gitu. Jadi kita bisa nyapain ke mahasiswa lainnya. Ada ini, ada itu gitu. Enak sih. Seru sih, tapi waktu itu pas trip itu kami belajar banyak. Kayak dari kita belajar kayak cara berkomunikasi sama orang, kayak Tuh. misalkan mereka anak-anak ya, Ya. kita belajar ngajarin mereka. sabar ya. Ya, belajar Banyak sabar banget juga. anak kecilan tuh yang rusuh gitu. Rusuh, tapi Ya, mereka betul, tuh betul. masih punya keinginan untuk belajar. Belajar. Ya, Itu aku keren salut banget gitu. Salut. Keren banget. Jadi walaupun mereka nggak ada sekolah, tapi mereka tuh masih ada gitu. Rasa keinginan belajarnya tuh tinggi ya. Iya, benar. Tanpa adanya sekolah formal gitu. Tapi ya kan masing-masing dari abang-abang sekalian kan bidangnya beda-beda ya. Iya. Tapi kadang ada nggak sih kayak muncul rasa jealous gitu ke bidang lain? Soalnya kan beda-beda nih tugasnya. Ada nggak sih rasa-rasa yang kayak gitu atau iri gimana gitu? Tugasnya Iya. lebih banyak atau lebih sedikit? Dan Nggak ada ya?
jujur nggak ada sih. Oh, Karena berarti- emang suka gitu sama bidang kami Oh, sendiri. iya. Ternyata beda-beda. Oh, memang minatnya dari Dan awal setiap bidang milihnya porsi. itu ya? Ya, betul betul. Paham. Berarti memang solid berarti ini ya. Amin, amin. Insya Allah. Oh iya, tapi dari kepengurusan ini udah berjalan berapa lama ya? Ini udah hampir setahun. Hampir setahun. Ya, udah hampir setahun. Wah, udah lama juga ya. Iya. Terus aku mau nanya nih, kan tujuan utama kita ke UTM itu kan belajar ya. Cuman kan abang-abang sekalian ikut jadi kepengurusan juga. Kira-kira cara manage waktunya itu gimana ya? Manage waktu sama belajar ya. Iya benar. Betul, boleh nih dari ahlinya. Kalau aku biasanya menentukan dulu skala prioritas. Kira-kira dari deadline-nya dan kepentingannya mana yang perlu didahulukan. Betul. Kalau memang kita Urgent ada exam atau ujian gitu yang harinya udah deket, ya kita belajar dulu lah. Terus kalau memang ada dari organisasi sendiri itu ada Deadline. perlu yang ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti dulu yang organisasi ya. Tergantung ini lah, kepentingan lah, Iya, iya. urgensinya gimana. Tergantung. Kalau Mas Zafran nih, Kalau aku sendiri kurang lebih sama ya. Kita apa namanya lebih memilih skala prioritas. Jadi kalau kita ada tugas atau ujian mungkin yang lebih mendesak atau ya itu lagi balik lagi Yang ke tujuan diprioritasin, utama ya. ya. Nah kita bakal lakuin yang lebih prioritas dulu. Mana yang lebih prioritas, mau ujian, mau tugas atau mungkin ada proker yang harus kita kerjakan gitu. dari aku sendiri sih Nah sama. ini bidang satu. Ya kurang lebih sama. Tapi kita tuh harus tahu nih, yang mana sih yang lebih penting. Kan kita datang ke UTM tuh buat belajar. Tuh. Tapi kita juga ngambil tanggung jawab sebagai anggota PPI, kepengurusan nih. Nah di situ tuh kita dituntut untuk bisa memanajemen waktu. Nah jadi di PPI ini kita tuh belajar manajemen waktu juga nih. Tuh. Ya kan? Iya, benar. Jadi kita belajar buat Ya. ujian, buat tes, tapi kita juga harus ngerjain proker atau ini itu. Nah jadi kita tuh yang penting kita tuh tahu ya apa prioritas kita. Ya, jadi banyak banget manfaatnya lah ya. Ya. Jadi pas udah masuk ke pengurusan juga Kita banyak tuh- manfaatnya ya. Jadi bisa mengatur Secara nggak langsung Atur waktu, kita iya, ini, secara nggak sadar. belajar organisasi. Itu juga membuat kita punya rasa tanggung jawab. betul. Bang Apip pernah ini nggak sih ngerasa overwhelm atau enjoy aja nih selama Program kepengurusan? ya. Mungkin pernah ya sekali-sekali pas ini mungkin pas sudah dekat final exam itu pastinya padat banget kan, kita ada ujian tapi juga kadang-kadang ada proker yang mendesak, tapi di situ menurut aku serunya PPI. Jadi kita tuh belajar buat memanage waktu. Kira-kira kalau jawaban gimana? Ada nggak? Sama. Iya sih. Capek. Kan, ya pastilah ada Pasti capeknya ada, sebagai ya. mahasiswa kan ya. Nah, ini sebagai manusia ya. Betul. Kurang lebih ya sama yang bidang aku. Soalnya emang kita sama-sama kuliah. Ya, sama-sama Pasti kuliah, sama nih yang kita alami. join kepengurusan. Apalagi Sama. kita sama-sama engineering. Betul. Benar-benar. Capek banget nih. Tapi enjoy aja. Enjoy Bener aja. nggak? Enjoy. Jangan terlalu dipusingkan. Asik juga ya ternyata ya kalau misalnya join kepengurusan kita bisa manage waktu, terus punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran baru. Berarti udah lama juga ya abang-abang sekalian tadi kan bilangnya udah lumayan lama nih di kepengurusan. Kalau gitu berarti bentar lagi udah ini dong ya, udah tinggal sedikit lagi nih. Ya nggak sih mau pengganti Betul, ya. pengurusannya. Iya. Wah, kira-kira selama masa kepengurusan ada ini nggak sih hal-hal yang rasanya kayak belum puas gitu, masih pengen dilakuin tapi kayak gimana gitu rasanya? Broker ya ini. Iya mungkin nggak apapun ya, lah. seputar PPI. Iya. Boleh. Jadi pengurusan lah ya. Boleh nih. Siapa dulu nih? Dari Mas Lutfi. Mas Lutfi nih. Gimana nih? Aku yang belum puas tuh apa ya? Kayak prokernya Brokernya masih dikit ya. masih pengen lagi. pengen acara lagi gitu. Pengen mengasah lagi. Seru sih, seru. Atau Bang Lutfi pengen join ke pengurusan Selanjutnya. selanjutnya mungkin Itu masih Nggak bisa pengen berkutat atik di karena kalau dalam PPI. organisasi itu udah istilah
beregenerasi gitu. Oh, jadi kita biarkan Kita mereka yang kasih naik kesempatan ya, untuk kesempatan para mahasiswa baru, kita kasih kesempatan itu. Oh gitu, berarti pengennya regenerasi baru ya Regenerasi. dari teman-teman yang lain. Betul, dari Kalau gitu, dari aku kelas. pengen nanya nih, berarti kan bakal ada calon pengurus baru ya? Betul. Nah, bolehlah ngasih pesan-pesan atau wejangan supaya membantu jalan dan berkembangnya kepengurusan PPI ke depannya nih. Boleh. Boleh. Wejangannya. Jangan Iya. pesan dan Semoga PPI kedepannya makin baik ya. Jadi bukan hanya dalam bidang akademik maupun non akademik, tapi kayak Mas Lutfi bilang tadi. Jadi kita juga mengayomi warga-warga Indonesia yang ada di Johor ini, yang ada di sekitar kita lah ya. Dan juga semoga bisa terus berkembang lah PPI. Boleh? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin untuk teman-teman kepengurusan selanjutnya, semoga di kepengurusan kalian semakin sukses, dan semoga dari teman-teman yang mungkin sekarang kalian join kepengurusan, terus next kalian mau jadi kepengurusan lagi, mungkin kalian bisa ngambil pelajaran atau kekurangan-kekurangan yang sekiranya bisa diperbaiki untuk kepengurusan selanjutnya. Evaluasi ya. Bisa dijadikan evaluasi dan menjadikan PPI ini menjadi lebih baik lagi, dan bisa terus menjadikan mahasiswa Indonesia yang ada di UTM ataupun mahasiswa yang ada di sekitaran Johor ini menjadi misalnya solid gitu. Selalu bareng. Betul. Gimana? Amin. Enggak, gimana dulu ini? Iya, Mas Lutfi dong. Oke. Itu mungkin sedikit aja ya. Harapanku PPI UTM ini bisa berkembang jadi lebih baik lah. Ya sama lah. Sama lah. Semoga bisa terus berjaya. Amin, amin. Makin hari makin bagus kan. Dan juga kalian nggak meninggalkan tanggung jawab kalian gitu. Kalian join kepengurusan ini memang untuk bantu sesama, memang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan dan skill-skill kalian. Jadi harapanku bukan hanya PPI aja yang berkembang gitu, tapi orang-orangnya dan dampaknya untuk sekitarnya, untuk UTM dan masyarakat Indonesia ini memang terus terasa lah manfaatnya. Jadi saling membantu satu sama lain ya. Saling mengenal. Karena kita di negeri orang ya, jadi cuma ada kita gitu. Ya. Asik banget ya. Nih, jadi buat teman-teman sekalian boleh di take note ya wejangan sama pesan-pesan dari abang-abang kita sekalian. Tapi sebelum kita tutup nih, aku pengen nanya. Katanya dari PPI bakal ada event besar ya, katanya nih, yang bakal diselenggarakan di UTM. Kalau nggak salah sih namanya Invest. Bener nggak ya? Betul banget. Bener ya, bener ya. Nah, boleh dong sharing dikit tentang itu, apa sekalian bisa kali promosi gitu kan? Oke. Secara garis besar ini boleh diceritakan. Kita kasihin aja lah ya. Ini aja ya. Jadi Invest itu atau biasa dikenal Indonesia Festival itu proker yang bisa dibilang untuk memperkenalkan Indonesia kepada seluruh masyarakat, terutama di UTM dan di sekitaran Johor lah ya. Dan ini merupakan proker yang sekali dan bisa dibilang salah satu proker yang besar juga. Dan ya semoga aja dengan proker yang terakhir ini, proker yang besar ini, semoga bisa menjadikan acara ini sukses di kepengurusan terakhir kita. Amin, amin. Semoga sukses. Amin. Jangan lupa invest di take note ya, tanggal 30 November. Tahun ini 2024. 2024. Oke, jadi segitu aja nih podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapat hikmahnya serta pelajaran yang kami sampaikan. Betul. Betul. Ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Aman? Aman? 15 November, jangan lupa ada pre-event Shot to Invest di KTC Dewan Astana. Betul. Jangan lupa ada food stall, photo booth, dan juga live music. Live music, performance band, dan jangan tinggalin ada game. Betul, game menarik. Jangan lupa, jangan sampai terlewatkan. Betul.
game-game yang biasa kita mainin Pas masih kecil. masih kecil. Mainan tradisional. Betul. Boleh spill dulu. Kita spill. Salah satunya apa? Satunya. Ini. Ini. Oh ini. Ah, Nah, gitu. Kayak Kayak gitu, gitu salah kan. satu contohnya. Klipnya. Tuh. Boleh. Oke, segitu aja dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.